Kalau kita perhatikan sekarang ini, siapapun yang memperhatikan bidang apapun juga, mereka akan berhasil di bidang itu masing-masing. Maka dari itu, kalau kita mengatakan orang tertentu, aku tidak percaya sama karma, aku tidak percaya sama tumim balayut, itu tidak berdosa, itu juga tidak salah. Tetapi kita sebagai umat Buddha juga jangan marah mereka tidak percaya seperti itu. Tidak masalah. Kita sebagai seorang yang bijaksana, karena meminta apa yang kita katakan, bertanggung jawabkah kita dengan ucapan itu? Kalau kita bertanggung jawab dengan ucapan itu, kita harus membuktikan kebenaran. Apakah benar adanya kelahiran yang lampau? Demikian juga ada Buddha yang lainnya yang menggunakan saddha dika, keyakinan sebagai sarana untuk mencapai kesempurnaan. Itu membutuhkannya waktu yang lebih lama, 8 asangkya kapa dan 100.000 kapa. Demikian pula yang lebih lama lagi dengan wirya, semangat yang luar biasa untuk mencapai tingkatan yang itu, pencerahan, yaitu membutuhkan 16 asangkya kapa dan 100.000 kapa. Jadi dengan demikian, apapun kondisi kita saat ini, kita jangan menyalahkan orang tua kita yang menciptakan kita. Kita jangan menyalahkan yang di atas yang menciptakan kita. Tidak. Yang menciptakan kita semua adalah bibit karma kita masing-masing. Jadi umat Buddha tidak pernah menyalahkan siapapun juga, karena kita diminta, ayo jadilah orang yang pandai, tahu akan ilmu hukum karma itu. Jadi tidak pernah menyalahkan siapapun juga. Maka itu, karena itu merupakan penderitaan sebagai kewajaran hidup kita sebagai umat Buddha. Tidak takut terhadap ketuaan, tidak takut terhadap kesakitan, tidak takut terhadap kematian, karena itu merupakan kewajaran. Kalau kita takut, ini berarti kita tidak bisa menerima kenyataan. Sekali lagi saya katakan, penderitaan bisa muncul bila mana kita tidak bisa menerima kenyataan yang sudah terjadi pada saat itu, karena kita ingin berubah yang lainnya. Tetapi kalau memang sudah demikian, ayolah, kewajaran itu harus diterima apa adanya. Akhirnya banyak cara yang ditempuh. Banyak cara yang ditempuh itu mereka cari apa? Pokoknya aku sing gelem opo te iso pasti dapat. Dengan cara apapun pokoknya dapat. Akhirnya apa yang dilakukan? Saya perhatikan di sini ini, dunia sekarang ini ilmu pengetahuan bertambah maju. Semuanya bertambah maju. Tetapi magic power, black magic juga makin berkembang. Banyak yang suka menggunakan black magic. Kalau kita sensitif, kita merasakan siapa yang pegang ini, pegang itu. Karena kita tahu gelombang mereka itu yang dipakai ya sebagai pegangan mereka itu tidak enak, tidak menyenangkan. Oleh karena mereka itu yang pakai semua ini, pakai sana itu pakai, semua pakai, tetapi gelombangnya mereka juga tidak bagus, dipengaruhi oleh pegangan yang mereka itu. Dalam satu perusahaan, dalam satu pemerintahan, dalam kantor kita semuanya bawa pegangan, gelombangnya tidak ada satupun yang bagus. Jadi ajaran Sang Buddha itu mengajak kita jadi orang yang sungguh-sungguh pandai bagaimana kita mengatur cara berpikir kita. Kalau kita tidak pandai mengatur cara berpikir kita, kita akan gelisah sendiri, takut sendiri, cemas sendiri, iri, jengkel, bingung, frustrasi dan stres. Kalau itu masih ada dalam pikiran kita, berarti kita tidak pandai.